Shalom umat Tuhan GB Cempaka Mas, puji Tuhan kita hari ini melakukan ibadah online service. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur, sekalipun kita berjalan dalam lembah kelam, tapi tangan Tuhan terus menopang kita. Saya mengundang kita semua untuk menyanyikan dan muji nama Tuhan hari ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Walau ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Bersamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang besar. Walau ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Bersamanya bukan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Engkau setia, Tuhan. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah setia.
Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi kita dalam ibadah online dan pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya setiap firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar dan yang mampu kita lakukan dalam kehidupan kita mampu membuat kita tetap teguh di dalam Tuhan, sehingga pada akhirnya kita bisa menang menghadapi segala situasi dan kondisi yang akhir-akhir ini datang menerpa kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Sekali lagi Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Adalah berbahagia mereka yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya ingin berbagi, men-sharingkan firman Tuhan yang saya beri tema Kristen yang berkualitas. Bagaimana di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada saat ini, kita bisa muncul sebagai orang Kristen yang punya kualitas yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Yesus Kristus. Oleh karena itu, saya ingin membagikan kepada kita paling tidak ada 4 hal bagaimana supaya kita menjadi orang Kristen yang memiliki kualitas sehingga pada akhirnya kita kuat menghadapi segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita membaca, kalau kita menyaksikan di TV, ada banyak berita-berita yang mungkin membuat kita menjadi semakin takut. Kita menjadi ciut, kita menjadi khawatir. Sehingga pada akhirnya kekhawatiran, ketakutan menguasai kehidupan kita, sehingga kualitas kita sebagai orang Kristen yang memiliki Tuhan Yesus, yang sanggup mengadakan segala perkara dalam hidup kita, yang sanggup mengalahkan segala hal dalam dunia ini, itu tidak termanifestasi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pagi hari ini kita akan merenungkan, saya katakan tadi ada 4 hal, bagaimana supaya kita menjadi orang Kristen yang punya kualitas, sehingga pada akhirnya kita menang terhadap situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi akhir-akhir ini. Yang pertama saudara, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-3, ya kita lihat dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-3, di situ dikatakan ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaan orang dibangun, seseorang akan tahan uji, ia akan mendapat upah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang pertama, indikator yang pertama untuk menjadi seorang Kristen yang kualitas adalah orang Kristen yang tahan uji. Adalah orang Kristen yang bertahan di tengah situasi dan kondisi karena dia percaya, dia yakin ada satu kuasa yang menolong dia, ada satu kuasa yang memampukan dia untuk bisa bertahan dalam hidup ini. Kalau kita lihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37, ya Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-24, ya. Kita lihat Mazmur 37 di dalam ayatnya yang ke-24, di situ dikatakan demikian.
apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Harus kita menyadari bahwa di dalam situasi dan kondisi yang menerpa kehidupan kita, orang yang tahan uji harus mampu meyakini dalam hidupnya bahwa ada satu kuasa yang menopang hidupnya, yang menolong hidupnya, sehingga dia kalau jatuh pun sanggup bangkit. Karena apa? Karena tangan Tuhan menopang hidup kita semua. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jelas Alkitab berkata begini, dasar yang kita bangun supaya kita bisa bertahan dalam segala ujian dalam hidup ini, maka kita harus membangun atas dasar yang tepat. Alkitab berkata begini, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput, atau jerami. Karena apa? Sekali kelak semua orang akan mengalami yang namanya ujian. Dan kalau dia membangun atas dasar yang salah, maka dia akan tidak bertahan dalam hidup ini. Maka Alkitab berkata, mari bangun atas dasar yang tepat. Alkitab memberikan perumpamaan tentang dua dasar bangunan. Ada sebuah rumah yang dibangun atas dasar pasir, satu di atas dasar batu. Ketika badai hujan datang, maka bangunan yang dibangun di atas dasar pasir, maka dia mengalami yang namanya kehancuran. Karena apa? Karena air datang untuk menggerus, sehingga pada akhirnya bangunan rumah itu runtuh. Tetapi orang yang membangun atas dasar batu, dia bertahan. Air tidak mampu untuk menggerus batu, tidak mampu untuk membuat bangunan yang di atasnya itu menjadi runtuh. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kita tahan uji dalam hidup ini, kita harus membangun atas dasar yang tepat. Bangunan yang tepat yang harus kita bangun dalam hidup ini, kita harus bangun atas dasar kasih Yesus Kristus. Kita harus membangun segala sesuatu di atas kasih Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya bangunan yang kita dirikan di atasnya itu menjadi kokoh. Yesus harus menjadi dasar dalam hidup kita. Yesus harus menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Tanpa Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Bahkan Alkitab berkata, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Karena kalaupun kita dicobai, Allah menyediakan jalan keluar bagi kita. Asalkan dasar yang kita bangun adalah dasar yang tepat, yaitu atas dasar Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Alkitab memberikan contoh dua model orang yang membangun hidupnya atas dasar yang tepat. Walaupun sama-sama masuk dalam ujian, tetapi orang yang membangun di atas dasar yang tepat, dia menyadari, lalu dia bertobat, lalu dia datang lagi kepada dasar itu, yaitu Yesus Kristus. Kita diberikan contoh murid Yesus yang namanya Yudas Iskariot dan Petrus. Dua-dua masuk dalam ujian, dua-dua masuk dalam cobaan. Tetapi yang namanya Yudas Iskariot dia jatuh tergeletak. Karena apa? Dasar yang dia bangun tidak atas dasar yang kokoh, tidak atas dasar Yesus Kristus. Sehingga ketika cobaan datang, ujian datang, dia mengalami kehancuran dalam hidup. Tetapi yang namanya Petrus, walaupun dia masuk dalam pencobaan, bahkan dia pernah menyangkal Yesus, tetapi ketika dia menyadari bahwa dia salah, dia datang kepada Yesus, dia minta ampun kepada Yesus, lalu dia kembali kepada jalan yang benar. Intinya saudara, kalau kita tidak berakar dan kuat di dalam kekristenan sebagai pengikut Kristus, maka kita gampang terombang-ambing. Bahkan bisa meninggalkan
Yesus Kristus. Orang Kristen yang berkualitas yang pertama, dia harus tahan uji. Yang kedua, saudara. Yang kedua, di dalam Matius pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-15, Matius pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-15 berkata demikian. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Untuk menjadi orang Kristen yang berkualitas, kalau pertama kita harus tahan uji, maka yang kedua kita harus mampu melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Kita harus mampu melakukan seluruh apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup ini. Kualitas seseorang memang akan terlihat di dalam hidup ini ketika dia mampu menjalankan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, supaya kita mampu untuk melakukan kehendak Tuhan, maka kita perlu memahami, perlu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Yohanes berkata begini, kehendak Tuhan itu adalah melakukan seluruh kehendak Bapa di surga. Lalu, kalau gitu apa kehendak Tuhan yang harus kita lakukan dalam seluruh keberadaan kehidupan kita? Saya mendapati paling tidak ada dua hal yang krusial yang harus kita lakukan untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Supaya apa? Supaya kita masuk dalam kelompok orang-orang Kristen yang berkualitas. Yang pertama, kita harus melakukan yang namanya kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Kita harus mampu membagikan kasih itu kepada Tuhan, kepada sesama kita. Dengan kata lain, maka kita harus mampu untuk memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, ada banyak orang kehilangan pegangan dalam hidupnya. Ada banyak orang yang kehilangan pengharapan dalam hidupnya. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang percaya, kita harus tampil untuk membagikan kasih itu kepada mereka. Yakinkanlah kepada mereka bahwa ada satu kuasa, ada satu pribadi yang sanggup memberikan pengharapan, yang sanggup memberikan sukacita, yang sanggup untuk memberkati, bahkan menolong kita di tengah-tengah situasi saat ini. Walaupun mungkin kita adalah orang-orang yang mungkin terkena dari dampak COVID-19 ini. Tetapi kalau kita punya pegangan, punya pengharapan di dalam Tuhan, maka duka cita akan diganti dengan sukacita. Kesedihan akan diganti dengan kegembiraan. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan sanggup menolong kita. Kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Kita dipanggil untuk mampu memberikan dampak bagi sekitar kita. Kalau garam itu tidak lagi bisa mengasinkan, tentunya harus dibuang. Tetapi kita orang Kristen dipanggil untuk menjadi terang dan garam, sehingga pada akhirnya orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka merasakan kehadiran kita, sehingga mereka pun bisa melihat bahwa ada Kristus yang sanggup menolong kita, yang sanggup membuat kita bertahan dalam badai yang sedang kita hadapi saat-saat ini. Kalau orang mengalami ketakutan, kita sebagai orang percaya kepada Kristus, jangan kita hidup dalam ketakutan. Kalau ada orang kehilangan pengharapan, kita sebagai orang Kristen harus memunculkan pengharapan itu. Berikan teladan, berikan contoh bahwa
kita masih punya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan di dalam hidup ini, yaitu berpegang kepada Tuhan. Lalu yang kedua, apa kehendak Tuhan yang supaya Tuhan perintahkan kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara? Kalau yang pertama, beritakan Injil. Beritakan pengharapan itu. Beritakan sukacita itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, kehendak Tuhan itu kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga mereka bisa melihat kemuliaan Kristus ada dalam kehidupan kita. Ada istilah terima dan kasih. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya, sedapat mungkin kalau kita bisa memberi kepada orang lain, berilah itu. Memang tidak sekedar selalu harus memberikan harta, tidak harus memberikan benda, tapi kita juga bisa membagikan sukacita. Kita bisa membagikan pengharapan kepada mereka. Dengan kita tidak hidup dalam ketakutan, orang akan melihat, ternyata orang Kristen itu orang-orang yang luar biasa. Memberi itu adalah harus menjadi gaya hidup dalam kehidupan orang percaya. Alkitab berkata terlebih baik berkat memberi daripada berkat menerima. Kehendak Tuhan harus kita lakukan. Ada begitu banyak kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi di tengah situasi dan kondisi saat ini, kita tetap terus memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Kita terus harus membagikan pengharapan kepada orang lain. Dan kita harus juga berbagi kasih kepada orang lain. Memberi, sehingga mereka yang mengalami kekurangan dicukupkan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, untuk menjadi orang Kristen yang berkualitas, dia harus mampu melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Yang ketiga, saudara, bagaimana supaya menjadi orang Kristen yang berkualitas? Kalau yang pertama, dia harus tahan uji. Lalu yang kedua, harus mampu melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Maka yang ketiga, dia harus memiliki nilai tambah. Orang Kristen harus memiliki nilai tambah. Orang Kristen harus berbeda dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Karena dengan demikian maka terlihat jelas perbedaan kita. Bukan perbedaan antara kaya dan miskin, tapi perbedaan tentang kualitas hidup. Bukan perbedaan saya punya rumah besar, mereka rumah kecil, saya mobil mewah, mereka tidak punya mobil. Tidak, tetapi kualitas dalam hidup itu yang penting. Saya selalu berkata begini, kalau engkau seorang karyawan, kalau engkau adalah orang yang percaya kepada Kristus, kalau mereka datang ke kantor itu jam 8, engkau harus datang lebih dahulu dari mereka. Kalau mereka mampu mengerjakan 3 pekerjaan, maka engkau harus mampu mengerjakan 4 pekerjaan. Itulah kualitas. Kualitas hidup. Setiap apa yang dipercayakan kepada kita, kita bertanggung jawab untuk melakukan sampai tuntas. Karena kalau hidup ini sama seperti orang lain, sama dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus, apa beda? Ya. Oleh karena itu, anak Tuhan perlu memiliki roh yang menyala-nyala. Di dalam Roma pasal 12 ayat 11, biarlah roh kita menyala-nyala untuk menjadi pengikut Kristus. Kalau roh kita menyala-nyala, maka kita bersemangat, kita penuh dengan sukacita melakukan segala hal dalam hidup ini. Saya selalu katakan begini, kalau kita mengerjakan sesuatu dengan ucapan syukur kepada Tuhan, sekalipun pekerjaan itu berat, akan terasa ringan. Tetapi kalau kita melakukan segala sesuatu itu dengan bersungut-sungut kepada Tuhan, bersungut-sungut kepada sesama, walaupun pekerjaan itu sederhana,
ringan, tapi akan merasa berat. Karena apa? Karena kita melakukan tidak tulus, kita melakukan dengan hati yang tidak penuh dengan sukacita, hati dengan kedongkolan, hati yang pada akhirnya membuat pekerjaan yang ringan itu menjadi berat dalam hidup kita. Situasi dan kondisi kadang-kadang membuat kita kehilangan sukacita. Situasi dan kondisi kadang-kadang membuat kita kehilangan pengharapan. Tetapi sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, Alkitab berkata pengharapan di dalam Dia tidak pernah mengecewakan. Kalau kita menyadari itu, maka kita harus menjadi orang Kristen yang punya nilai plus, nilai tambah berbeda dengan orang lain. Saya teringat dengan ilustrasi, dengan perumpamaan tentang talenta. Ketika ada seorang Tuhan yang mau bepergian, dipanggil 3 anak buahnya, lalu ada yang dipercayakan 5 talenta, ada yang dipercayakan 2 talenta, ada yang dipercayakan 1 talenta, saudara. Lihat, orang yang berkualitas, dia mampu memanfaatkan setiap talenta yang diberikan dalam hidupnya. Orang yang diberikan 5, dia tahu, dia menyadari bahwa ini sesuatu yang harus dia pertanggungjawabkan nanti. Dan dia mengembangkan itu menjadi 10. Orang yang mendapat 2, dia menyadari, dia tahu, dan dia mampu melakukan, dia mengembangkan itu menjadi 2. Tapi orang yang dapat 1, dia tidak menyadari. Bahkan dia berkata, Tuhanku adalah Tuhan yang jahat, yang mengambil dari tempat yang seharusnya tidak diambil. Maka talenta itu dia simpan. Saudara, bukan persoalan berapa banyak yang dipercayakan kepada kita. Bukan persoalan berapa besar yang dipercayakan kepada kita. Tapi mampukah kita bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan kepada kita? Itu yang membuat kita menjadi berbeda dengan orang lain. Ketika kita mampu melakukan tanggung jawab kita dengan baik, maka kita akan menjadi orang yang berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Dalam situasi saat ini, kalau sudah ada maklumat harus pakai masker, harus menjaga jarak, harus mencuci tangan, sebagai orang percaya harus kita mampu memperlihatkan itu kepada orang lain, sehingga mereka bisa melihat, orang Kristen adalah orang-orang yang taat. Kenapa? Karena kita punya kualitas yang mampu mengaplikasikan apa yang benar, apa yang baik di dalam kehidupan kita. Ingat, kita harus memiliki nilai tambah. Kita harus punya tetap semangat. Walaupun ada hambatan, ada tantangan, ada rintangan. Tapi semangat di dalam Tuhan, sukacita di dalam Tuhan, itu akan memampukan kita untuk terus bergerak maju. Dan pada akhirnya, kita bisa mengalami kemenangan dalam hidup ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang berkualitas, maka yang pertama kita harus tahan uji. Yang kedua, kita harus mampu melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita harus memiliki nilai tambah. Dan yang terakhir, saudara, dalam Mazmur pasalnya yang ke-37, ayat 24 dan 25 tadi kita sudah baca, tapi saya baca ulang sekali lagi. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Untuk menjadi orang Kristen yang berkualitas, pertama harus tahan uji, yang kedua harus mampu melakukan kehendak Bapa, yang ketiga harus memiliki nilai tambah, dan yang keempat, yang terakhir, kita harus menyadari bahwa Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan pasti mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan mengangkat kita untuk naik dan bukan turun.
Kesadaran ini harus kita munculkan di dalam pikiran kita, harus kita munculkan dalam kehidupan kita, supaya apa? Kita tahu ada satu pribadi, ada satu kuasa yang namanya Yesus Kristus yang terus menyertai kehidupan kita, yang terus berada dalam kehidupan kita. Matius pasal 28 ayat 20 bagian terakhir berkata begini, dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Ketika kita melekat kepada Tuhan, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah pergi dari hidup kita. Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Kecuali kita sendiri yang meninggalkan Yesus. Bahkan Alkitab berkata, tidak ada satu kuasa pun yang sanggup memisahkan kita dengan Kristus. Termasuk kematian sekalipun tidak sanggup memisahkan kita dengan Kristus. Bahkan COVID-19 pun tidak sanggup memisahkan kita dengan Kristus. Karena apa? Karena hidup yang kita hidupi sekarang adalah hidup sepenuhnya bergantung kepada Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yakin Tuhan pasti menolong kita. Yakin dengan keyakinan ini, maka kita akan tetap terus bergerak maju, karena kita tahu ada penyertaan Tuhan, kita tahu ada ada perlindungan Tuhan, kita tahu ada kuasa Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Karena apa? Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, pengharapan kita, kehidupan kita, kepercayaan kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan diberikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau ada yang masih setengah-setengah mengasihi Tuhan, kalau ada yang masih setengah-setengah ikut Tuhan, bertobat mulai saat ini. Bertobat mulai saat ini. Telinga Tuhan tidak kurang tajam, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Kalau kita menyadari bahwa kita sudah keluar dari rel yang Tuhan kehendaki, bertobat, kembali kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menang menghadapi tantangan di dalam hidup ini, saudara. Kesadaran bahwa penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, itu harus melekat menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita belajar dari pengalaman hidup kita, bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan menolong dalam segala situasi dan kondisi selama kita hidup. Itu bisa menjadi catatan sejarah dalam kehidupan kita, bahwa penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, maka kebaikan-kebaikan Tuhan itu perlu kita ingat. Orang Israel itu di dalam pendidikan mereka kepada anak-anak mereka yang diajarkan itu salah satunya mengingat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan yang pernah dialami. Karena itu bisa menjadi kekuatan, itu bisa menjadi amunisi untuk kita bergerak maju, karena kita meyakini sebagaimana Tuhan pernah menolong, pasti Tuhan akan tolong juga saat ini. Bahkan Musa pernah berkata begini, aku tidak akan pergi, aku tidak akan bergerak maju kalau Tuhan tidak menyertai, kalau Tuhan tidak menolong, aku tidak akan melakukan apa-apa. Kesadaran ini harus kita muncul kan di dalam kehidupan kita, saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang berkualitas di dalam hidup ini, maka yang pertama kita harus menjadi orang yang mampu bertahan dalam segala situasi dan kondisi. Kita harus menjadi orang yang bisa bertahan dalam cobaan dan ujian yang menerpa kehidupan kita. Termasuk mungkin saat ini COVID-19. Yang kedua, kalau ingin menjadi orang Kristen yang berkualitas, maka kita harus mampu melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus mampu melaksanakan seluruh apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Oleh karena itu tidak ada jalan lain untuk kita tetap terus membaca Alkitab dan merenungkannya siang dan malam. Yang ketiga, kita harus menjadi orang Kristen yang punya nilai tambah, orang Kristen yang punya kualitas dalam hidup yang tentunya berbeda dengan orang lain. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang Kristen yang berkualitas, sadarilah bahwa Tuhan pasti menolong kita. Karena penyertaan Tuhan sampai dengan saat ini dan seterusnya akan tetap terus berserta dengan kita. Karena apa? Karena Dia hidup di dalam kita. Bahkan Dia menyatakan tidak satu kuasa pun yang sanggup memisahkan kita dengan dirinya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kualitas ini harus kita munculkan. Supaya apa? Kita bisa terus bertahan di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini. Sehingga pada akhirnya kita menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Karena mereka bisa melihat bahwa kita bisa menjadi terang dan garam bagi mereka, bisa memberikan contoh dan teladan bagi mereka, dan pada akhirnya lewat hidup kita, mungkin mereka bisa menjadi percaya kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai respon kita kepada Tuhan, kita mau berdoa saat ini, saudara. Bagi Bapak Ibu, saudara yang menyaksikan program ini, mungkin akhir-akhir ini merasa ketakutan, merasa cemas, khawatir dalam hidup ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mampu untuk melewati situasi dan kondisi saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Untuk setiap jemaat Tuhan, pemirsa yang menyaksikan program ibadah online GBI Cempaka Mas ini Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Mereka yang ada di rumah Tuhan, Engkau jamah mereka. Mereka yang memiliki ketakutan Tuhan, Engkau angkat ketakutan mereka Tuhan. Mereka yang memiliki kekhawatiran, Engkau angkat kekhawatiran mereka Tuhan. Mereka yang putus asa Tuhan, Engkau angkat putus asa mereka Tuhan. Engkau jamah hidup mereka Tuhan, sehingga mereka mengalami pemulihan Tuhan di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan kualitas hidup sebagai orang percaya Tuhan muncul dalam kehidupan mereka Tuhan. Tapi sebelumnya Tuhan berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah mereka yang belum percaya kepada Engkau Tuhan, mereka percaya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berdoa dalam nama Yesus Tuhan, mereka yang menyaksikan program ini yang belum percaya kepada Engkau Tuhan, Engkau menjamah mereka Tuhan. Berdoa dalam nama Yesus, biarlah mereka mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup mereka Tuhan. Sehingga mereka menjadi milik Kristus, menjadi murid Kristus Tuhan. Makasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biarlah kualitas hidup orang percaya ada dalam hidup kami Tuhan. Kami tahan uji, kami melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami punya nilai tambah karena kami berbeda, karena kami memiliki Kristus. Bahkan kami meyakini bahwa Tuhan pasti menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan tetap terus menjagai kami sebagai anak Tuhan. Tuhan terus menolong kami, menopang kami Tuhan. Berikan tetap terus kami pengharapan di dalam Engkau. Karena kami percaya segala perkara yang terjadi dalam dunia ini kami sanggup menanggungnya di dalam Engkau Tuhan. Kami akan menaiki kemenangan lepas kemenangan Tuhan. Sukacita Tuhan akan terus ada dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pengharapan kami dalam Engkau Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya berkat Tuhan turun dalam setiap kami Tuhan. Dan sukacita melimpah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak Yesus, terima kasih, terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.
Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyaksikan program ibadah online GBI Cempaka Mas, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Kristus, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bila kasih, sukacita, damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta, kasih yang Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan menjemput kita kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua kita yang berkati Tuhan dengan yakin kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.